Perkenalkan, nama saya Ririn Sofia Simaremare. Saya mahasiswi dari D3 Keperawatan, Stikes RS Husada, Jakarta Pusat. Nah, di video saya kali ini, saya akan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan antenatal care pada ibu hamil atau yang sering kita sebut dengan pemeriksaan kehamilan. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita saksikan videonya bersama-sama. Selamat pagi Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ririn Sofia. Saya mahasiswi dari D3 Keperawatan, Stikes RS Husada, Jakarta Pusat. Nah, di sini saya ingin memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan antenatal care pada ibu hamil atau yang biasanya itu kita sebut dengan pemeriksaan kehamilan. Nah, apakah ibu udah pernah dengar apa itu pemeriksaan kehamilan? Sudah. Kalau menurut ibu pemeriksaan kehamilan itu kayak gimana? Datang ke bidan, ditimbang, dikasih obat vitamin. Oh, begitu ya, baik, benar ibu. Nah, jadi pemeriksaan kehamilan itu adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan pada ibu hamil selama proses kehamilan. Nah, pemeriksaannya itu dilakukan dengan standar pelayanan kesehatan, dan yang memberikan pemeriksaan itu dokter, bidan, perawat, atau profesi lain. Nah, adapun tujuan dari pemeriksaan kehamilan itu, ibu tahu tidak tujuan pemeriksaan kehamilan itu untuk apa? Untuk kesehatan bayi. Untuk kesehatan bayi aja ya. Jadi tujuan pemeriksaan kehamilan itu bukan hanya untuk bayi saja, melainkan ada beberapa tujuan dari pemeriksaan kehamilan. Untuk meningkatkan kesehatan pada ibu. Yang kedua itu untuk menentukan adanya komplikasi pada kehamilan. Apa sih komplikasi pada kehamilan itu? Jadi komplikasi pada kehamilan itu adalah gangguan pada ibu hamil. Nah, yang ketiga adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan ibu dan bayi. Dan yang keempat, mempersiapkan proses persalinan pada ibu hamil. Untuk poin yang kelima itu mempersiapkan ibu dan keluarga untuk menerima sang bayi lahir. Nah, untuk yang keenam itu mempersiapkan ibu melewati masa nifas. Nah, masa nifas ini adalah masa di mana kesehatan ibu setelah melahirkan bayi. Nah, untuk manfaat pemeriksaan kehamilan ini juga sangat banyak, bukan hanya untuk ibu, melainkan untuk bayi yang ada di kandungan ibu, agar ibu dan bayi selalu sehat. Ibu tahu tidak gimana kita melakukan pemeriksaan kehamilan ini? Tahu Kalau boleh saya tahu, di mana saja itu? di puskesmas, ke bidan, dokter, ke rumah sakit. Iya, benar ya ibu. Jadi tempatnya tuh bisa di puskesmas, ke dokter, ke rumah sakit. Nah, untuk jadwal pemeriksaannya itu apakah ibu tahu kapan saja kita melakukan pemeriksaan kehamilan? Kita sih ngikutin bidannya aja. Ngikutin bidan ya. Jadi jadwal pemeriksaan antenatal care itu ada 4 kali bu. 1 kali pada trimester pertama dengan usia kehamilan 1 sampai 12 minggu. Yang kedua 1 kali pada trimester kedua dengan usia kehamilan 13 sampai 24 minggu. Yang ketiga itu kita lakukan 2 kali pada trimester ketiga dengan usia kehamilan kurang lebih 24 minggu ya ibu ya. Jadi sekarang ibu udah berapa minggu usia kehamilannya? 20 minggu. 20 minggu. Berarti kita lakukan di pemeriksaan trimester yang kedua ya ibu ya. Nah, dalam pemeriksaan kehamilan kita wajib melakukan 10T pada ibu hamil. Ibu tahu tidak apa sih isi dari 10T ini? Pernah saya dengar 10 T. Pernah dengar ya ibu ya. Baik, jadi 10T ini adalah pertama itu kita melakukan timbang berat badan pada ibu hamil untuk mengetahui berapa naiknya berat badan ibu pada minggu pertama kehamilan dan selanjutnya. Yang kedua itu kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah pada ibu. Di sini kita tahu
kalau tekanan darah pada ibu hamil dapat mengakibatkan kegagalan pada ibu hamil, dapat mengancam bayi yang ada di dalam perut ibu. Nah, yang ketiga itu kita akan menilai status gizi pada ibu. Apakah status gizi yang ibu konsumsi sudah mencukupi untuk ibu dan sang bayi yang ada di dalam perut ibu. Nah, untuk yang keempat itu kita akan melakukan pemeriksaan puncak rahim atau tingginya perut ibu agar kita mengetahui sudah berapa minggu ibu mengandung. Nah, yang kelima itu kita menentukan presentasi janin atau mendengarkan denyut jantung dari bayi apakah sehat atau adakah kendala atau gangguan pada jantung sang bayi. Yang keenam itu kita akan memberikan imunisasi tetanus pada ibu hamil. Yang ketujuh kita akan melakukan pemberian zat besi sebanyak 90 tablet selama proses kehamilan ibu. Yang kedelapan kita akan tes laboratorium. Kita akan tes urin ibu untuk mengetahui adanya komplikasi atau tidak. Yang kesembilan kita akan melakukan tata laksana kasus. Yang kesepuluh kita akan melakukan temu wicara atau konseling terhadap persalinan yang akan ibu lewati nantinya. Nah, baik ibu, penyampaian materi penyuluhan saya hari ini sudah selesai. Bagaimana, apakah ada yang ibu tanyakan terhadap materi saya yang kurang jelas? Itu Dek, nomor 9 tadi Dek bilang tata laksana kasus itu seperti apa ya? Oh, jadi tata laksana kasus itu adalah kita mempersiapkan apa saja nanti yang ibu butuhkan dalam persalinan yang akan ibu lakukan pada saat ingin melahirkan. Misalnya ibu dirujuk nanti ke rumah sakit A, sedangkan rumah sakit A tidak dapat melakukan persalinan, jadi kita akan rujuk ke rumah sakit B, seperti itu ibu. Bu, tadi ibu menyampaikan kalau materi yang saya sampaikan sudah cukup jelas. Nah, sekarang boleh saya menanyakan tentang materi yang saya sampaikan kepada ibu? Boleh. Boleh ya. Baik, tadi di materi saya telah menjelaskan jadwal pemeriksaan kehamilan. Nah, kapan saja sih kita melakukan pemeriksaan kehamilan itu? Trimester pertama sekali, trimester kedua sekali, trimester ketiga itu 2 kali. Oh ya, baik ibu, benar ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih pentingnya kita melakukan pemeriksaan antenatal care itu? Untuk mengetahui kesehatan ibu dan janin. Oh ya, baik ibu. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk materi penyuluhan saya hari ini sudah selesai dan materinya sudah dapat ibu mengerti juga dari pertanyaan yang saya sampaikan. Di sini saya ingin memberikan brosur tentang pentingnya pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan. Suatu saat nanti mungkin ibu akan membutuhkan untuk membagi ilmu pada saudara ibu yang hamil. Terima kasih Dek. Terima kasih. Ya. Baik ibu, terima kasih atas waktu yang ibu sempatkan pada saya dalam pemberian materi hari ini. Yang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang saya salah ucapkan selama penyampaian materi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya.